Puncak kehidupan. Bab 321. Dorothy juga tercengang karena dia pernah ke rumah Alex sebelumnya dan tahu itu bukan bohong bahwa itu di Maple Villa 8. Tidak mungkin Charles telah mengambil kembali villa dan menjualnya kepada saudara perempuan dan keluarganya, bukan? Keluarga Adriana, di sisi lain, memiliki bisnis kecil-kecilan. Pendapatan tahunan mereka hanya sekitar $500.000, jadi bagaimana mungkin mereka bisa membeli villa di daerah itu, yang harganya puluhan juta? Adriana menatap Alex dengan dingin. Maksud kamu apa? Apakah kamu pikir aku berbohong? Apa ada manfaatnya untuk berbohong pada sampah sepertimu? Apakah kamu pikir aku punya begitu banyak waktu? Alex mengerucutkan bibirnya. Aku hanya berbaik hati dan mengingatkanmu untuk tidak tertipu oleh seorang pembohong. Pada saat itu, kamu tidak hanya tidak akan memiliki rumah, kamu bahkan tidak akan memiliki uang. Petik 2. Adriana terpicu oleh ucapannya, menamparkan tangannya di atas meja. Apakah kamu mengutuk keluarga kami? Kamu memang tidak bisa melihat orang lain mendapatkan hal baik, bukan? Kalau kamu tutup mulut, tidak ada yang akan berpikir kamu bisu. Kamu datang ke sini untuk makan gratis dan bahkan mengoceh. Sampah tak berguna sepertimu pantas diusir oleh keluarga Rockefeller. Kamu tidak akan pernah bisa tinggal di area kelas atas seperti Maple Villa seumur hidupmu. Betul sekali. Apapun yang dikatakan ibumu tentang mengalahkan grup Rockefeller, itu hanya omong kosong dan sesumbar. Jika ibumu benar-benar bisa menjadi yang teratas di grup Rockefeller dalam 3 bulan, aku akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu menggunakannya sebagai bangku, cemooh Sarpai. Alex benar-benar ingin menjawab dengan, bahkan jika kamu mengambil kepala kosong dan tidak berotak untuk kugunakan bangku, aku tidak akan menginginkannya. Melihat ekspresi wajah Dorothy, dia menyimpannya di dalam. Dorothy mengerutkan kening. Didi, berapa biaya yang kamu keluarkan untuk membeli Maple Villa 8 ini? Kami mencurahkan semua tabungan keluarga kami, jadi itu tidak lebih dari $2 juta, kata Taylor bangga. Itu tidak mungkin, bukan? Bagaimana mungkin $2 juta cukup? Kerabat teman sekelasku juga tinggal di Maple Villa. Aku mendengar bahwa itu adalah villa $10 juta ketika mereka membelinya. Dengan hanya $2 juta, kamu bahkan tidak dapat membeli apartemen dengan 3 kamar tidur di pinggiran California, bukan? Seru Beatrice. Ketika Claire mendengar bahwa keluarga adik perempuannya telah membeli sebuah rumah di Maple Villa, dan melihat bagaimana saudara perempuan dan iparnya memamerkan segala macam hal, dia menjadi sangat tertekan. Namun, kali ini, dia memilih untuk angkat bicara. Kakak ipar, sepertinya benar-benar ada masalah di sini. Adriana mendengus. Apa yang kalian semua tahu? Rumah ini setengah diberikan dan setengah dibeli. Pacar Sarpai yang memberikannya kepada kami. Pemilik asli rumah itu adalah teman calon menantu kami, dan arena bisnisnya merugi, dia menurunkan harganya dan menjualnya. Total biaya sebenarnya sekitar 10 juta, tetapi 8 juta sisanya dilunasi oleh Josh. Jadi, Josh yang dia bicarakan pasti pacar Sarpai. Sarpai mengganti pacarnya begitu cepat. Alex tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Sarpai memutar matanya. Itu bukan urusanmu. Alex dan Dorothy mencari kesempatan dan melangkah keluar. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Maple Villa 8 adalah rumahmu? Bagaimana itu tiba-tiba menjadi rumah Bibi? Apakah Charles menjualnya? Tanya Dorothy. Kamu mendengar omong kosong yang mereka tanam. Aku pikir Sarpai kemungkinan besar bertemu pacar palsu sekali lagi, kata Alex. Intinya, mereka terlalu tenggelam dalam lamunan mereka sekarang dan tidak mau mendengarkan alasan. Lupakan. Kita lihat saja bagaimana hasilnya besok. Oh, aku sangat menantikan untuk melihat ekspresi mereka ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak mendapatkan rumah. Pasti akan sangat lucu. Dorothy tertawa, dan menantikan apa yang terjadi. Malam berlalu dengan cepat. Alex tidur di Maple Villa 8 sampai sekitar jam setengah 8 ketika dia menerima telepon dari Dorothy yang mengatakan bahwa mereka sudah pergi dan menuju ke Maple Villa. Adriana belum bisa tidur karena semangatnya sampai di rumah. Dia mengguncang seluruh rumah pada pukul 4 pagi dengan menyebabkan keributan dan mengganggu tidur semua orang. Alex terdiam. Baru pada pukul 9 pagi dia menerima telepon lagi,
mengatakan bahwa mereka dihentikan di pintu masuk dan tidak bisa masuk. Alex hanya bisa memanggil penjaga di pintu masuk, lalu harus menunggu di tengah jalan di dalam area komunitas. Hah, Rockefeller, kenapa kamu ada di sini dalam Maple Villa pagi-pagi sekali? Apakah kamu ingin melihat villa besar kami sebanyak itu? Huff, aku akan melepaskanmu kali ini. Tanpa kami, kamu mungkin bahkan tidak bisa menginjakkan kaki di daerah ini. Seru Adriana dengan bangga. Alex tidak bisa berkata-kata sekali lagi. Dia tidak menyadari fakta bahwa jika dia tidak keluar sekarang, mereka benar-benar tidak akan bisa masuk sama sekali. Bab 322. Tapi sekali lagi, dia terlalu malas dan tidak peduli untuk menjelaskan, jadi dia hanya menjawab, "Ya, itu benar. Itu semua karena kamu. Jadi, di mana itu? Bukankah kamu mengatakan pacar Sarpai yang membelinya? Di mana dia? Menurutmu siapa menantuku?" Para pemimpin perusahaan publik mengadakan rapat sepanjang hari, dan waktu mereka bernilai puluhan ribu dolar. Mereka sangat sibuk. Tidak seperti orang yang tidak berguna sepertimu, aku belum pernah melihat kamu menghasilkan 1 sen pun sepanjang tahun. Kamu bahkan tidak memiliki pekerjaan sekarang. Apa kamu mau menantu kami memberikanmu sebuah pekerjaan? Menjadi satpam masih lebih baik daripada hidup dari istri seperti yang kamu lakukan sekarang. Petik 2. Alex meraih tangan Dorothy. Jadi aku suka hidup dari istriku. Lalu ada apa dengan itu? Huff. Sampah. Sangat cepat, mereka tiba di Maple Villa 8. Adriana berlari ke arahnya saat dia turun dari mobil, saat senyum mempesona terpampang di wajahnya. Lihat ini, sister. Mulai hari ini adalah rumahku. Bagaimana menurutmu? Sangat bergaya, bukan? Ini 100 kali lebih baik daripada rumah kecilmu itu. Oh, ketika aku tidur di rumahmu kemarin, sangat ramai. Itu sama buruknya dengan 3 kamar tidurku. Lihatlah gerbang besi besar, petak bunga besar ini, dan lampu pintu ini. Mengesankan, bukan? Bahkan ada kolam renang di dalamnya. Bisakah kamu melihatnya? Mulai hari ini, aku akan berenang di rumah setiap hari. Jika kamu ingin berenang juga, saudariku, hubungi aku saja. Sarpai dan Taylor juga memasang wajah penuh antisipasi. Ini adalah pertama kalinya keluarga mereka datang ke sini secara langsung. Sebelum ini, mereka hanya melihat video dan gambar tempat ini karena Josh mengatakan bahwa ada banyak pembeli yang antusias dan itu akan hilang dalam sekejap mata. Yang lebih lucu lagi adalah Adriana bahkan menaruh sebuah ciuman di gerbang besi besar itu. Ketika Alex meninggalkan rumah sebelumnya, dia telah menutup gerbang, dan mereka tidak bisa masuk. Beatrice dan Claire terlihat sangat jijik. Alex tersenyum. "Bibi, paman, selamat. Karena kita semua di sini, cepat dan buka gerbangnya. Mari kita semua masuk dan melihat-lihat." Dorothy meliriknya, gelak tawa menghiasi matanya. "Tidak masalah." Adriana langsung menggedor pintu besi tersebut. Bang, bang, bang. Dia tidak tahu ada bel pintu di sampingnya. Tidak ada yang menjawab tentu saja. "Apakah kamu tidak membawa kuncinya?" tanya Alex. "Itu aneh. Bukankah dia mengatakan bahwa pembantu rumah tangga ada di dalam? Mungkinkah mereka pergi keluar untuk membeli makanan?" tanya Adriana. Alex hampir pingsan, menahan tawanya. Wanita ini benar-benar bisa menutup lubang dalam ceritanya dan menggali penjelasan yang masuk akal untuk semuanya. Sarpai berusaha menelepon Josh dengan tergesa-gesa, tetapi sayangnya, itu adalah nomor yang terputus. Apa? Bagaimana itu bisa menjadi nomor yang tidak ada? Dia menelepon lagi, hanya untuk mendapatkan hasil yang sama. Dia mencoba menelepon dari telepon lain, dan itu masih merupakan nomor yang terputus. Ekspresi wajah keluarga Adriana langsung berubah gugup. Adriana adalah yang paling cemas dari mereka semua, tampak seperti semut di air panas. Tidak tahan lagi, Dorothy berseru, "Aku pikir kamu telah ditipu lagi, Bibi. Tidak mungkin kamu membeli rumah ini. Tutup mulutmu. Rumah ini milik kita. Jika itu bukan milik kita, lalu apa? Apa kamu mencoba mengatakan itu milikmu?" Adriana membalas dengan frustasi. Sementara itu, 2 penjaga keamanan yang berpatroli datang. "Siapa kalian, dan apa yang kalian lakukan di sini?" "Hah? Ini Pak Alex." "Halo, Pak Alex. Apa kau lupa membawa kuncimu?" Bab 323.
Kedua satpam Maple Villa awalnya berniat mengusir sekelompok orang yang membuat keributan ini. Mereka tahu bahwa orang yang tinggal di Maple Villa 8 adalah teman baik Charles, dan orang-orang inilah yang membuat keributan di depan rumah, menggedor gerbang dengan keras. Mereka perlu diusir. Mereka tidak menyangka akan melihat Alex di antara orang banyak itu, jadi mereka buru-buru menyapanya. Kata-kata penjaga keamanan mengejutkan mereka semua. Beatrice menatap Alex, tercengang. Apa maksud mereka? Kunci apa? Kedua penjaga keamanan benar-benar mengenali pemborosan ruang ini. Mungkinkah Maple Villa 8 sebenarnya? Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin. Alex menggelengkan kepalanya. Aku tidak lupa kunciku, tetapi ada orang yang terus mengklaim bahwa rumahku telah dijual kepada mereka. Petik 2. Mendengar kata-kata konfirmasi Alex, yang lain terkejut. Karena Dorothy sudah lama mengetahuinya, dia tetap tidak bereaksi. Dia melirik wajah Adriana dan keluarganya, dengan ejekan terpampang di wajahnya. Mereka telah memamerkan segala macam hal sebelum ini dan bahkan meremehkan villa mereka. Itu menyebalkan. Sekarang, giliranmu yang tercengang. Saat Beatrice melihat ekspresi kakaknya, kesadaran muncul di benaknya. Tidak heran dia menyuruhnya untuk menunggu pertunjukan yang bagus dibuka. Dorothy sudah tahu apa yang sedang terjadi. Maple Villa 8 benar-benar milik Alex. Mata bulat Claire terbuka lebar, wajahnya mengigau. Adriana tidak tahan lagi. Dia menolak untuk mempercayainya dan mengarahkan jari J hidung Alex. Rumah kamu. Kamu pikir kamu siapa? Dia berteriak. Apakah kamu berpikir bahwa kamu telah menjadi gajah dengan memasukkan bawang hijau ke dalam hidungmu? Bisakah kamu membeli villa seperti ini? Apakah kamu pikir kamu masih menjadi Tuan Rockefeller? Kamu hanya anak terlantar yang tidak diinginkan siapapun. Rumah ini jelas milik kita. Beraninya kau mengatakan itu milikmu. Apakah kamu sudah gila? Ibumu jelas sudah gila, dan sepertinya kamu juga begitu. Alex melotot, matanya setajam pisau. Kamu berani mengutuk ibuku. Aku akan membuangmu. Coba saya. Adriana memiringkan kepalanya dengan bangga, memperlihatkan lehernya. Kamu berani. Dorothy jelas tahu bahwa Alex pasti berani melakukannya. Dia bahkan memukuli ibu mertuanya sendiri ketika dia marah, apalagi Bibi seperti dia. Dia segera memotong dan berkata, Bibi, kamu benar-benar tertipu. Rumah ini adalah tempat tinggal Alex saat ini. Aku juga pernah ke sini sebelumnya, karena itu alasan kenapa aku mengatakan kamu mungkin telah tertipu ketika kami mengatakan itu ada Maple Villa 8, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Kedua satpam itu menyela. Betul sekali. Maple Villa 8 milik Tuan Alex. Tidak pernah ada pergantian pemilik, dan jika ada, kami pasti akan diinformasikan dan diwaspadai. Claire segera merasa segar kembali, perasaan depresi yang tersisa ketika dia mendengar bahwa saudara perempuannya telah membeli sebuah rumah sekarang sudah tersapu bersih. Oh, saudari, membeli rumah adalah masalah besar, tetapi kamu telah berhasil mengacaukannya. Aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu benar-benar membeli rumah putriku. Jika kamu memberitahuku sebelumnya, ini tidak akan terjadi, dan kamu tidak akan kehilangan 2 juta untuk seorang penipu. Sekarang lihat. Bahkan orang itu sudah pergi. Taylor memukuli dirinya sendiri, jelas dalam penyesalan yang mendalam. Dia mengangkat tangan dan mengayunkan tamparan ke wajah Sarpai. Dasar jalang murahan. Berganti pacar setiap hari, dan sekarang kamu melakukannya. Kita sudah ditipu, dan keluarga kita sekarang akan kedinginan dan kelaparan. Air mata mengalir di wajah Sarpai saat dia mencengkeram pipi yang telah ditampar. Dia memelototi Alex dengan kesal, seolah-olah dialah yang berbohong. Adriana tidak bisa menerima kenyataan itu. Itu 2 juta dolar dan keluarga mereka butuh bertahun-tahun kerja keras untuk mengumpulkan jumlah itu. Sekarang, itu semua hilang. Dia hampir kehilangan akal sehat. Dia mendorong penjaga keamanan keluar dari jalan. Pembohong, kalian semua pembohong. Kalian semua berkolusi dengan sampah ini untuk menipu kami. Di mana dia untuk menemukan uang untuk membeli rumah ini? Rockefeller. Kamu pikir aku tidak tahu? Karya seni landscape dan teratai palsu yang kamu miliki semuanya palsu. Ibumu bekerja sama dengan Christopher Lawrence untuk menakut-nakuti orang, dan ibu mertuamu sendiri yang mengakui masalah itu.
Itu hanya karena kami tidak bisa melalui telepon menantu saya untuk saat ini. Ketika dia datang, seluruh kebenaran akan terungkap. Alex memberinya senyum dingin, terlalu malas untuk peduli padanya lagi. Dia mengeluarkan kunci dan membuka gerbang besi besar dengan bip. Kemudian, dia menoleh ke Claire dan berkata, "Karena kamu di sini, Bu, masuk dan duduk. Aku baru saja akan membuat sarapan." Meskipun Claire tidak berhubungan baik dengan Alex dan selalu mencari kesempatan untuk memarahinya, namun karena dalam suasana hati yang sedang baik, dan juga karena dia telah memberinya banyak kesempatan di depan mata. Bab 324. Saat mereka melangkah masuk, mereka melihat kolam renang besar, halaman yang indah, dan rumah bergaya unik. Villa juga dipenuhi dengan dekorasi mewah dan perabotan megah di sekelilingnya. Sepanjang renovasi, Charles telah menghabiskan banyak upaya untuk mendekorasi interiornya. Bahkan furniturnya pun didatangkan dari luar negeri. Kelompok itu tercengang ketika mereka melihat sekeliling. Adriana mengeluarkan ponselnya, membuat perbandingan dengan gambar dan video di dalam yang Josh berikan sebelumnya, dan dia langsung tertawa. "Aku tahu itu. Dekorasi di sini benar-benar berbeda dari yang kami beli. Ini pasti salah alamat. Rumah kita bukan 8. Dorothy melihat dan berkata, "Ini benar-benar beda. Di sini didekorasi dengan dua gaya yang berbeda. Mungkinkah nomor rumah salah? Kalau begitu, nomor berapa yang kamu beli, Bibi?" "Kamu bisa coba tanya ke satpam," kata Alex. Kedua penjaga itu berdiri di pintu, dan ketika mereka mendengar panggilan itu, mereka langsung berlari masuk. Begitu mereka melihat foto-foto itu, salah satu dari mereka menamparkan pahanya. "Aku ingat sekarang. Ini adalah foto-foto Soho House ketika Maple Villa pertama kali diluncurkan. Setelah semua villa terjual habis, villa itu dihancurkan, dan sebuah danau buatan dibangun di tempat itu." Beatrice berseru, "Itu benar, itu benar. Ada foto-foto Soho House yang sama di internet, sama persis dengan yang kau punya, Bibi." Ark. Jeritan keras meledak. Adriana tidak bisa menerima kenyataan ini, dia pingsan dan terjatuh ke tanah. 3 menit kemudian, dia sadar kembali dan meraung keras di tanah. Claire memutar bola matanya, lalu berkeliling villa bersama Dorothy, menyentuh semua yang terlihat. "Hebat. Sofa ini sangat nyaman untuk diduduki. Membuatku tidak ingin bangun begitu duduk di sini." Claire mengenakan congsam yang terbuka, dan ketika dia duduk di sofa dengan kaki disilangkan, dia terlihat seperti wanita bangsawan yang cantik. Mata Dorothy menyusut ketika dia melihat label di sisinya. Dia menoleh ke Claire dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dengan suara rendah, dia berkata, "Ini adalah sofa Rolf Benz, Bu. Satu set seperti ini harganya jutaan." "Apa?" Claire melompat seolah pantatnya terbakar. "Sofa seharga jutaan, kamu serius? Apakah itu terbuat dari emas?" Sebagai akibat dari tindakannya, dia secara tidak sengaja menjatuhkan vas di sampingnya. Itu pecah dengan keras dan hancur berkeping-keping. Itu adalah vas yang terlihat sangat mewah juga. "Itu vas kristal Swarovski, Bu. Salah satunya berharga $300.000. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh?" "Hah? Vas macam apa yang harganya $300.000? Malu, dia tidak mampu untuk memberikan kompensasi jika dia perlu." Alex berjalan mendekat, lalu menatap Dorothy. "Kamu sepertinya sangat akrab dengan hal-hal ini. Tidak baik bagi perempuan untuk terlalu terobsesi dengan barang-barang mewah. Mereka tidak akan membantumu." Dorothy menegang. "Kenapa aku dianggap terobsesi? Ini seperti punya salah satu teman sekelasku, dan dia selalu membicarakannya di depanku. Itu sebabnya aku selalu mengingatnya." Alex mengangguk, dengan santai memberitahu Claire, "Bukankah itu hanya vas? Jika rusak, maka rusak." Claire memutar matanya, mengejek, "Benar, benar. Semua hal di sini juga milik Dorothy. Bukankah itu juga berarti itu milikku juga? Jadi bagaimana jika aku merusak barang-barangku sendiri?" "Betul sekali. Pindahkan sofa ini kembali ke rumah untukku nanti, karena yang di rumah kebetulan rusak." "Hah?" Alex dan Dorothy sama-sama tercengang saat mereka mendengar ini. Pada saat itu, Hailey, mengenakan gaun putih, melenggang masuk. "Adik, kamu kembali." Ketika Alex melihat Hailey, dia langsung tegang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap perutnya. Bab 325.
Ada begitu banyak orang di sini hari ini, kata Hailey dengan senyum di wajahnya. Gaun putih yang dikenakannya memberi tampilan dewasa dan berwibawa, sedangkan dia hanya 2 tahun lebih tua dari Alex. Dia juga seorang wanita muda kaya yang mengelola salon kecantikan dan tahu bagaimana menjaga dirinya dengan baik. Jika dia dengan sengaja berdandan sebagai mahasiswa, tidak ada yang akan memperhatikannya. Siapa dia? Claire bertanya sambil mengerutkan kening, berpikir bahwa wanita di depannya tampak familiar. Ini istri Charles, Charles dari Waylon Realty, bisik Dorothy di telinga Claire sebelum melangkah maju untuk menyambut wanita itu. Perusahaan material konstruksinya telah mendapat dukungan dari orang besar seperti Charles, jadi wajar saja untuk membangun hubungan yang baik. Dia melangkah maju, tersenyum. Hailey, izinkan aku memperkenalkan ibuku, dan yang ini adalah bibiku. Petik 2. Hailey jelas tahu siapa Claire. Terakhir kali mereka pergi ke kediaman keluarga Essex untuk mencari Alex, dia telah menyaksikan sikap dengkinya dengan matanya sendiri. Belakangan, dia mendengar konflik antara dua keluarga dari Brittany. Jadi, dia tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk orang-orang ini. Jika bukan karena Alex, dia tidak akan memberikan wajah sedikit pun kepada Dorothy. Matanya yang indah menyapu melewati ruangan, mengeluarkan dengungan lembut saat dia membalas salam. Saudariku Dorothy, aku ingin meminjam suamimu sebentar. Apa boleh aku meminjamnya untuk 1 hari saja? Claire mengerutkan kening pada ambiguitas Hailey. Namun, Dorothy tetap sama sekali tidak terpengaruh. Dia tersenyum dan berkata, silakan, kamu dapat memilikinya selama yang kamu inginkan. Hailey terkekeh. Sungguh, kamu tidak akan diam-diam cemburu, kan? Hailey, kamu benar-benar lucu. Kenapa aku harus cemburu? Bahkan jika aku tidak mempercayainya, aku pasti mempercayaimu. Baiklah, kalau begitu aku akan membawanya. Jangan khawatir. Aku hanya membutuhkan dia untuk membantuku dengan sesuatu. Karena itu, dia melihat ke arah Essex bersaudara dan menambahkan, jangan malu-malu untuk melihat-lihat sekitar, tetapi jangan naik ke atas, ibu baptisku tidak suka kalau ada yang ke atas dan mengganggu tempat privasinya. Jika ada yang hilang, yah, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi. Mendengar kata-katanya, Claire dan yang lainnya tersentak, ekspresi mereka berubah masam. Dorothy tersenyum pahit. Dia tahu tentang konflik antara ibunya sendiri dan ibu mertuanya, jadi tentu saja, Hailey juga akan mengetahui. Dorothy juga sangat menyadari orang seperti apa ibunya, tetapi Claire masih ibu kandungnya, dan dia tidak punya pilihan dalam hal itu. Alex menyerahkan kunci itu kepada Dorothy sebelum mengucapkan selamat tinggal, lalu meninggalkan villa bersama Hailey. Saat mereka pergi, Beatrice melompat ke Fit. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk sejak awal. Apa itu tadi? Memperlakukan kami seperti kami pencuri. Jika ada yang hilang, siap Vixen itu. Meminjam seorang pria di depan umum, betapa tak tahu malunya dia. Dorothy, kau harus berani. Jangan menunggu sampai suamimu menjadi sepotong daging untuk dibuang ke anjing. Dipinjam seperti ini, dia tidak akan dikembalikan suatu hari nanti. Apakah kamu mendengarkan bagaimana dia berbicara? Dia benar-benar menganggap dirinya tuan rumah ini. Dorothy, kamu adalah pemilik yang sah. Dorothy menggelengkan kepalanya. Didi, rumah ini awalnya miliknya. Dia putri baptis ibu mertuaku. Adriana terkejut, lalu mulai tertawa keras. Jadi ternyata itu bahkan bukan rumahmu sendiri, Kak. Aku khawatir ini hanya kegembiraan yang singkat tetapi berarti apa-apa untukmu. Jika kamu memindahkan sofa ini, kamu akan dianggap sebagai pencuri. Hati Claire tenggelam secara dramatis. Dengan tegas, dia meraung, apa yang lucu sampai kamu tertawa? Bukankah kamu menginginkan 2 juta dolarmu? Kenapa kau tidak buru-buru mencarinya? Alex berjalan di belakang Hailey, memperhatikan pinggulnya bergoyang. Pikirannya terbang kembali ke pagi itu. Hah, kenapa aku memikirkan itu? Alex mengutuk dirinya sendiri, menekan semua pikiran itu di benaknya. Sebagai gantinya, dia bertanya, Hailey, bantuan apa yang kamu butuhkan? Oh, benar, di mana Charles dan Zoe? Aku belum melihat mereka sepanjang hari. Charles pergi ke ibu kota kekaisaran dalam perjalanan bisnis, dan Zoe pergi ke rumah neneknya di pedesaan. Orang tuaku merindukannya.
Alex terkejut. Kampung halamanmu ada di pedesaan. Apa, kamu memiliki sesuatu terhadap orang desa? Siapa yang tidak bekerja sebagai petani pada 3 generasi lalu? Tidak, maksudku adalah, berdasarkan caramu membawa dirimu, orang tidak mungkin mengatakan bahwa kamu adalah gadis desa. Bersambung.